1,5 sampai 3 tahun Iya. ya. Jadi David ingin mengatakan bahwa 3 tahun akan pay off gitu ya. Paling lama ya. Paling lama ya. Iya. This is DB Empowering Entrepreneur Talk. Hari ini saya bersama dengan sahabat lama saya, namanya Indra Agus, berada di Hang Tuah Kopi and Toastery. Indra ini adalah sahabat lama sejak sama-sama di Fakultas Teknik Universitas Trisakti. Dan hari ini Indra bersama dengan kedua anaknya, David dan Timothy, dan mereka berdua ini adalah pendiri dan juga pemilik dari Hang Tuah Kopi and Toastery. Tolong diceritakan ini mulainya itu kapan dan kenapa kok memakai nama Hang Tuah ya? Dulu dasar pemikirannya apa kok bisa membuka coffee shop? Ya, jadi di tahun 2016 sebenarnya kita mulai buka Hang Tuah, tetapi idenya itu sebenarnya dari tahun 2012, Om. 2012 Ya, idenya. dimana kita waktu itu sempat kuliah di Kuala Lumpur. Oh, oke. Dan kopitiam itu cukup menjadi budaya di sana yang udah familiar banget gitu. Jadi kita balik ke Jakarta, kita coba untuk membuat versi Indonesianya kira-kira dari sisi kopitiam. Masih mempertahankan tradisional peranakannya, tetapi kita juga menerjemahkan rasanya ke rasa lokal. Oh, kayak gitu ya. Jadi ini permulaannya 2016 ya. 2016 pertama kali. Ini kan sekarang di Mall of Indonesia, ya. Kalau yang pertama adanya di Jalan Sumagung 3. Jalan Sumagung 3. Dan mengapa namanya memakai Hang Tuah? Oke, kenapa Hang Tuah? Sebenarnya di saat waktu kuliah di sana, jadi ada satu stasiun MRT yang cukup familiar. Oh iya betul. Jadi berdasarkan nama stasiun MRT itu, kita coba daftarin nama Hang Tuah. Karena namanya menurut kita mudah diingat dan juga gampang dihafalkan gitu ya. Dan ternyata berhasil, ya sampai sekarang kita pakai nama Hang Tuah. Ya, saya pikir tadinya kok namanya pakai pahlawan Malaysia. Ini kan pahlawan yang terkenal sekali di Malaka ya. Ya. Dan ternyata ini nggak ada hubungannya dengan pahlawan Malaysia, tetapi hubungannya karena memang familiar dengan MRT Station Hang Tuah, yang artinya berarti waktu tinggal di Malaysia dulu kuliah itu ya, itu tinggalnya di daerah Pudu ya. Iya, kira gitu. Iya, oke. Saya agak mengerti Malaysia karena memang hampir dikatakan setiap quarter saya ada headquarters meeting, ada di Malaysia. Kantor saya dulu di Menaltanentan. Jadi saya kalau nginep di G Tower Hotel, nggak jauh dari situ, dan itu nggak jauh dari Ampang MRT Station itu. Ampang ya. Iya. Oke, dulu waktu di Malaysia ya, David ambil jurusan apa? Kalau saya keuangan, finance. Jurusan keuangan. Ya. Lah, kalau Timi, adik ini? Ya. Saya ambil di bagian kulineri waktu itu. Kulineri. Ya. Oh, rupanya jawabnya juga di sini ya. Ya. Sama-sama Malaysia, Betul. tapi dulu ambil kulineri ya. Betul, dulu French kulineri belajar. Oh, oke. Jadi apakah karena memang sebenarnya membuka coffee shop ini adalah sebenarnya ide dari Timi? Idenya lebih ke arah ke waktu itu kondisinya ya. Karena waktu itu kita pagi-pagi mungkin beberapa dari keluarga suka nyari coffee shop atau mungkin lebih tepatnya model kopitiam gitu kan. Ya, that's why kita mikir kenapa kita nggak mulai gitu, karena kita juga ada background sekolah di sana, ada warna kultur dari Malaysia gitu kan, rasa-rasa lidah-lidahnya juga kita memang cocok. Ya, sama-sama satu rumpun lah ya. Iya. Gitu. Oh, begitulah. Dulu support dari keluarga seperti apa nih? Karena masih boleh katakan walaupun segede ini kan masih anak-anak nih ya. Ada bapaknya, ada mamahnya. Dulu supportnya seperti apa nih? Ya, waktu dulu memang kita dapat support dari orang tua ya, soal dana. Karena kan nggak kecil juga ya untuk buat satu tempat itu kan.
ratusan juga ya gitu. Jadi kita minta dalam bentuk hutang sebenarnya. Oh kayak gitu ya. Cuman sekarang kebetulan ya syukur udah lunas gitu. Sudah bisa dilunaskan ya. Sudah Berarti bisa dilunaskan. dalam waktu berapa tahun gitu ya dari hutang sampai lunas? Waktu itu 2-3 tahun. Jadi sekarang udah nggak punya hutang ya? Udah nggak punya hutang. Kalau orang mau mulai bisnis pasti ada deg-degannya ya. Karena kan kita melihat ya kalau di Kelapa Gading sendiri juga ratusan coffee shop karena Kelapa Gading menjadi dikenal di daerah tujuan wisata untuk kuliner. Jadi begitu banyak coffee shop di sini yang bermunculan hampir setiap bulan ada aja yang muncul baru, tetapi yang tutup juga banyak kan. Betul. Ya kalau kita lihat ya karena saya kalau suka-suka browsing begitu ditelepon sudah tutup ya. Dan dari melihat situasi-situasi seperti itu ya, dulu bagaimana memanage risk-nya? Jadi waktu share dikit ya, waktu awal kita buka di Sumagong gitu kan, baru pertama kali. Ya betul memang menurut seperti yang tadi Pak Om Gani bilang gitu ya, bahwa memang di daerah situ di gang situ itu belum ada coffee shop dengan seprofesional kita. Oh di Sumagong itu ya? Betul. Padahal itu ramai banget itu ya, banyak sekali tempat makan ya? Iya, itu tuh daerah tempat makan Kelapa Gading yang dari dulu gitu ada di sana. Mungkin zaman-zamannya Om dan Papa gitu kan ya. Iya. Gitu. Nah itu kita pertama kali buka di sana dengan konsep yang lebih modern, dengan desain yang lebih rapi lah ya. Kita nggak bisa bilang desain kita paling bagus. Kita pun desain sendiri bahkan. Kita desain sendiri. Jadi memang walaupun apa adanya dengan resource yang ada, tapi kita ya waktu itu do the best gitu. Kita give yang the best. Yang waktu itu tempatnya juga ada yang smoking, ada yang indoor dengan AC. Bahkan di situ nggak banyak kayaknya coffee shop dengan AC gitu. Apalagi Kopitiam. Kopitiam mungkin yang ada AC-nya mungkin jarang. Waktu itu baru muncul beberapa brand-brand besar yang di kopi langsung gitu dari luar negeri gitu kan. Iya. Jadi mungkin manage risk-nya lebih ke arah kenapa kita bisa survive karena kita memang ya satu-satunya gitu ya mulai. Lah, kalau dibilang keunggulan ya, orang kan karena banyak persaingan bisnis di coffee shop di Kelapa Gading. Orang kan punya option ini, mau pergi ke Hang Tuah atau pergi ke sebelahnya Hang Tuah, kemana gitu. Dalam hal mengantisipasi kompetisi yang begitu besar antara coffee shop itu, dulu seperti apa pemikirannya? Misalnya coffee shop itu ada yang menampilkan memang lokasinya yang enak, comfortable sekali buat hangout, atau makanan-makanan khusus yang nggak dijumpai di tempat lain ya. Karena seperti apa nih? Bagaimana strateginya memenangkan kompetisi coffee shop di Kelapa Gading? Ya, jadi sebenarnya kita ini bukan cuma mengedepankan produk. Di awal kita membuat ini karena kita tahu kita pengen punya tempat di mana suasananya itu hidup. Jadi nggak yang kalau coffee shop kan dulu banyak yang sepi ya, banyak yang silent, tenang, karena mereka emang mungkin untuk kerja atau untuk ngobrol berdua aja gitu ya. Tapi kita pengen punya tempat untuk ngumpul orang-orang tentunya yang bisa saling berbaur gitu loh, yang punya kehidupan suasananya, yang makanannya juga semua orang rata-rata bisa terima, jadi bisa jadi tempat makanan keluarga gitu ya, boleh bilang gitu, bisa kopi, bisa teh, bisa jus gitu, bisa roti buat breakfast, buat makan malam, jadi nggak ada specific time untuk jam berapa produk ini dikonsumsi. Jadi kita pengen punya tempat yang mana untuk menjadi wadah bagi semua orang yang mungkin mau beraktivitas apapun bisa ke sini tanpa ya yang tadi saya bilang spesifik reason kenapa harus ke sini gitu loh. Jadi bisa jadi tempat untuk berkumpul lah dan tempatnya itu hidup. Itu ide awalnya, konsep awalnya seperti itu. Kalau dibilang target market ya dari awal ya. Kan dari awal harus membidik market yang tepat dulu ya. Ya pasti. Karena kalau saya melihat David dan Timothy ini masih anak-anak muda banget gini ya. Lah, dulu targetnya apakah membidik ke milenial juga ya atau memang membidik secara umum? Oke. Jadi
Gini, memang dulu mungkin pas kita mulai itu kita umur 25, saya umur 25 ya. 25. Nanti mungkin 20. 25 dan 20 ya. Waktu memulai itu ya. Tapi kita target bukan untuk seumuran kita. Kita memang target untuk umur 40 ke atas. Oh, memang dari awalnya udah segmennya udah ya? 40 ke atas gitu ya. Yang mungkin orang kerja, terus untuk family juga pastinya. Untuk kalau di Kelapa Gading kita suka lihat banyak orang yang kerja sendiri gitu ya, om-om gitu ya, atau ibu-ibu. Betul. Target kita di situ sebenarnya. Banyak yang habis main saham, terus mereka siang perlu lunch gitu ya. Oh, memang target awalnya pun memang sudah 40 ke atas ya. Karena memang saya lihat ya, ini Kopitiam ini rame terus ya. Hampir setiap kali saya mampir ke sini ngopi gitu, terus saya suka dengan kaya toastnya ya, dan ini rame baik di tempat di smoking maupun yang di dalam itu rame terus. Tapi memang ya itu yang saya lihat bahwa sekitar 40 and plus itu tadi ya. Iya, benar. Jadi sesuai banget dengan gitu ya. Kalau makanan ya, ini apa makanan yang dibawa dari area Malaysia gitu yang dibawa ke sini tuh apa dulu? Makanan ya? Ya. Oke. Jadi gini, basically memang makanan kita diwarnai dengan makanan warna-warna peranakan. Ya seperti konsep-konsep Kopitiam umum sekilas ya, dilihat ada laksa, ada kari, ada laksa, kari ada di sini ya. Kue tiaw goreng seafood, gitu. Tarik, kopi tarik, gitu kan. Even kita punya produk namanya kedondong. Jus kedondong. Jus kedondong. Ya. Tapi jus kedondong itu apakah memang itu real kedondong gitu? Maksudnya memang kedondong fresh langsung di jus gitu, atau itu beli esensinya udah botolan atau gimana itu? Jadi kedondong itu salah satu buah yang cukup, menurut saya ya, menurut kami itu cukup unik karena beberapa kali kedondong yang kita temuin di pasaran yang sering kali ya bahkan itu adalah kedondong untuk dimakan di rujak, gitu. Kecil-kecil gitu ya? Kecil-kecil dan dimakan airnya lebih nggak banyak. Gitu. Sedangkan kalau untuk jus itu kedondong sifatnya beda gitu. Jadi kedondong yang kita pakai emang 100% buah asli, bukan yang esensial. Kalau kedondong yang biasa kita temuin itu di jus pasti beda banget. Dan itu yang salah satu jadi one of the best. Oke. Sebetulnya tadi lanjutin yang Iya. Meskipun produk makanan kita itu looks-nya ataupun namanya mirip dengan nama-nama peranakan dan Kopitiam pada umumnya, tetapi secara taste dan lain sebagainya itu kita udah adjust. Oh, jadi nama ya bisa sama ya. Tapi sebenarnya taste-nya itu sudah Indonesian banget gitu ya. Tapi bukan berarti kita mengubah dalam arti resep yang seharusnya begini jadi beda. Tapi rasanya kita memang agak sedikit sesuaikan. Gitu loh. Betul. Ya, karena kita percaya bahwa ya peranakan itu bukan eksklusif dimiliki oleh orang negara sebelah gitu kan. Tapi Indonesia pun salah satu negara yang memang secara rasa makanan dan lainnya itu diwarnai dengan peranakan. Kita pun bisa punya Kopitiam Indonesia kurang lebih gitu. Kalau kopi ya, ini cukup enak. Ini black coffee ini ambil dari daerah mana nih? Ini kopi Sumatera. Ini kopi kita. Ya, ini juga satu hal pembeda yang tadi seperti Om Gadi ditanya. Apa pembeda produk kita, baik makanan minuman. Nah, ini kopi kita salah satu pembeda dari Kopitiam di lain, tempat lain. Karena Kopitiam. Apa yang membedakan? Karena kopi kita itu kalau Om Gandhi ataupun customer pesan, dia digiling di lokasi. Bukan bubuk kita punya stok. Gitu. Oh, jadi bukan stok bubuk, tapi jadi asli coffee bean-nya itu, ya. Itu digiling ya, waktu kita pesan di grind disajikan gitu ya. Dan itu 100% Robusta Sumatera. Robusta Sumatera. Ya. Suatu coffee shop itu kuncinya salah satu adalah konsistensi ya, konsistensi rasa gitulah. Kalau berbicara konsistensi rasa selain resep kan artinya supply juga kan, suppliernya lah. Kopi ini ya, ini memiliki satu supplier atau beberapa supplier atau seperti apa supaya tetap mendapatkan
high quality coffee sesuai dengan yang diinginkan oleh customer tentunya. Oke, aku bantu jawab ya. Kalau kopi ini kita memang punya treatment khusus sebenarnya. Jadi kita punya kerjasama dengan petani di sana. Oh, sudah memulai kerjasama dengan petani gitu. ya? Kita juga langsung ke sana untuk survei di awal gitu ya, untuk lihat kopi mana yang cocok kita ke ladang, ke tempatnya. Memang bukan kita yang langsung mantau, tetapi ada orang ketiga yang mantau itu. Cuma kita punya hubungan langsung dengan petani supaya paling tidak kopi kita lebih konsisten lah. Lebih konsisten dibandingkan mungkin kalau kita tinggal beli di pasaran gitu. Itu dimulai kapan itu, David? Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Memang yang pas pertama kita buka memang belum. Iya. Tapi seiring berjalan semua bertahap lah kita memperbaiki lah. Nah, kita di 2 tahun yang lalu kita ke sana. Kita keliling ke Lampung, ke Aceh, juga ke Medan untuk lihat kira-kira beans yang apa yang cocok buat kita, gitu sih. Oh gitu ya. Nah, terus kalau minuman tadi kan yang spesial di sini ini adalah black coffee-nya ini ya, jus kedondong dan tentu teh tarik ya, kopi tarik. Lah kalau makanan yang spesial di sini ini apa? Yang orang kalau ke sini kebanyakan order makanan itu apa? Nah, ini susah-susah gampang. Makanan kita memang punya marketnya masing-masing. Cuman kalau boleh aku cerita apa yang paling best seller, salah satunya adalah kari ayam. Kari ayam, ya. Terus kue tiaw goreng seafood. Ini peranakan banget ya. Sama laksa Singapura, sama nasi Hainam. Ya kira-kira di situ 4 makanan yang cukup ramai sih. Ini buat makanan-makanan beratnya itu ya. Ya kebanyakan orang yang pasti ordernya itu gitu ya. Kita single portion buat perorangan sih. Lah kalau orang yang kesini misalnya cuma mau hangout ya, ketemu dengan teman-teman sejam 2 jam, minum kopi tadi, teh tarik atau apa, lah camilannya yang khas di sini itu apa? Oke, kalau snack kita punya yang tadi kita udah ngobrolin itu ada kayak butter toast, kayak toast itu ya. Toast, ya. Kita juga punya dimsum, jadi ada beberapa macam dimsum kita juga. Terus kita punya pisang goreng srikaya, kalau di Sumatera kan cukup familiar ya. Ya, kira-kira gitu sih Om. Ada singkong goreng juga. Oh, singkong goreng juga ada ya? Cukup banyak snack kita sih sebenarnya. Singkong goreng ya, supaya ini yang umum-umum supaya semua yang menonton bisa tahu dan punya pilihan nih. Kalau kesini kurang lebih punya gambaran mau order apa ya. Ada singkong goreng, tahu isi, ya, tape goreng, tape yang digoreng juga. Banyak banget ya nih ya. Cukup banyak. Wow, cukup banyak ternyata ya. Wah ini kedondongnya nih, bisa coba. Ini adalah kayak toastnya nih ya, saya coba ini. Oh ini juga punya saya nih ya. Ada punya Om juga ya. Ini jus kedondong nih ya. Iya ini jus kedondong. Oke. Ini yang dibilang menjadi salah satu keunggulan di Hang Tuah nih ya. Iya boleh dibilang seperti itu. Kebanyakan orang kalau kesini order jus kedondong ini ya gitu ya. Asam-asam enak sekali nih ya. Enak. Dan juga memang sebenarnya high content dari vitamin C juga sih kedondong ya. Benar. Bagus sekali. Ini menjadi reference baru kalau ke Hang Tuah order jus kedondong ini. Yo, ini kayak tos ini ya, ini nggak ada yang berbeda dengan yang lain ya? Berbeda pasti dari Srikayanya, karena kita emang homemade juga Om. Kayaknya bikin sendiri ya. Tapi sebelumnya memang kita punya dapur produksi. Dapur produksi sendiri di mana kita buat bumbu, kita buat Srikaya, buat packing dan lain-lain. Hang Tuah dulu bermula di Sumagung. Tahun 2016 dan setelah itu tahun berapa ya ada di Moi ini? Di Moi ini buka di tahun 2019. 2019 ya. Dan setelah itu ada yang lain lagi atau seperti apa? Di tahun 2020 bulan Juni kemarin kita buka di Hasyim Azhari yang ketiga. Maksudnya cabang yang ketiga ya. Terus di 13 Oktober kemarin kita buka cabang yang keempat di Kemang. Di Kemang ya. Jadi total sekarang kita ada 4 cabang. Ini 4 ya. Di Kemang tuh di mana?
Di Kemang 1 nomor 3 Om. Kemang 1 nomor 3 ya. Saya banyak sekali teman-teman di area-area selatan, jadi kalau memang ke sana ini menjadi satu option. Pengembangan bisnisnya ini seperti apa? Apakah memang melalui franchise atau memang dimiliki sendiri, atau ada model kemitraan baru yang dirancang atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kita baru mulai ke tahap itu. Kita baru mulai open franchise buat publik lah, boleh dibilang seperti itu. Tapi kita udah coba yang pertama. Itu yang di MOI ini kita franchise ini. Jadi memang ini kepemilikannya bukan kita pribadi secara outletnya, tapi kita yang manajemen. Karena franchise kita modelnya itu full manage gitu Om. Jadi kita nggak melepas ke franchisee untuk kelola, tapi kita yang kelola sendiri. Ini ada hal yang sedikit unik ini. Boleh bilang gitu ya. Karena kan pada umumnya namanya orang beli franchise kan sebagai franchisee, kita membayar franchise fee, terus ada hak-hak franchisee, terus ada franchisor-nya men-setup semuanya itu sesuai, setelah itu berjalan dan semua harus sesuai dengan standar. Tapi kalau yang ini di-manage oleh hang tua, kayak gitu ya. Benar. Jadi kalau saya sebagai investor ya, sebagai franchisee, apa keterlibatan saya di sini? Ya, jadi sebenarnya kita memang mentarget investor yang memang punya kesibukan di tempat lain, tapi mau punya usaha F&B kira-kira gitu. Nah, kita juga mentarget orang-orang yang nggak mau diribetin sama masalah operasional harian gitu. Jadi mereka hanya mungkin tinggal memantau aja melalui aplikasi, kita bisa mantau secara live. Salesnya hari ini berapa? Secara live ya. Nah, di akhir bulan juga kita akan kasih informasi, report-report yang memang mendukung operasional. Jadi si investor basically hanya tinggal lihat laporan aja, dan kita yang ngerjain semua hal-hal kecil di lapangannya. Ya, saya pikir ini satu hal yang bagus sekali sih ya, karena memang beberapa tahun terakhir ini saya memanage satu training company yang disebut GB Empowering, dan salah satunya adalah mempersiapkan karyawan-karyawan bagaimana mereka bisa masuk ke dunia pensiun, masih tetap sehat, dan juga memiliki income. Untuk webinar persiapan pensiun dan pelatihan bisnis, please call GB Empowering. Trainer dan praktisi bisnis yang berpengalaman siap membantu Anda. Nah, dalam hal ini kebanyakan kalau orang yang memang sudah puluhan tahun, 30 tahun bekerja ya, begitu masuk melalui dunia bisnis agak gampang di situ. Nah, tetapi kalau mengambil franchise dari hang tua, ini nggak perlu karena memang dikerjakan oleh hang tua manajemen di sini ya. Jadi memang ini sebenarnya keputusan yang cukup kita pertimbangkan gitu ya, karena kita melihat juga banyak brand-brand franchise yang gagal dalam arti mungkin dia bukanya terlalu banyak, tidak dikontrol, tapi kita nggak mau jadi orang yang berguguran kayak gitu kira-kira. Jadi kita belajar bahwa kalau misalkan kita lepas sepenuhnya, itu brand akan ditangani sama orang yang belum tentu tepat. Jadi kita meminimalisir kemungkinan itu. Masuk akal. Ya, dengan membuat konsep yang seperti ini gitu loh. Jadi kita mungkin tidak bisa bertambah terlalu cepat dibandingkan brand-brand yang lepas begitu aja. Tetapi masih growing-nya dari sistem franchise ini tidak secepat yang dilepas umum ya. Benar. Pertumbuhannya nggak akan terlalu signifikan begitu lah. Tapi lebih memberikan assurance kesuksesannya ya. Lebih konsisten dalam hal operasional, dalam hal marketing dan lain-lain sih. Oh, jadi kalau dari konsep franchise-nya ya, ini gimana? Kalau seorang investor baru mau membuka hang tua kopi industry, ini seperti apa? Franchise fee-nya, total investasinya, ada berapa macam, seperti apa nih? Saya coba jelasin mulai dari macamnya ya. Jadi hang tua itu memang sudah membuka open to franchise ya. Kita bawa dua konsep, kedua bisnis model. Yang satu adalah seperti yang ada di sini, kita di MOI-nya, dan di Sumagung. Ini seperti ini adalah konsep model kopi tiam, yang which is tempatnya
menampung orang yang lebih banyak. Luasannya kurang lebih sekitar 100 meter. 100 meter. Minimum 90. Ya, minimum 90, dan itu kita punya produk lengkap. Seperti makanan dan minumannya semua sesuai seperti yang ada di sini. Dan ini kita ada namanya setup fee untuk Kopitiam model ini sejumlah 70 juta. Ya, kalau yang model pertama ini 70 juta ya setup fee-nya ya. Lalu konsep yang kedua, kita ada konsep namanya mini shop. Mini shop. Yes. Mini shop ini adalah konsep yang kita develop untuk menyesuaikan ketika hang tuah ini ada di tempat-tempat yang lebih high traffic. Lebih lalu lalang lebih tinggi, mungkin di lobi perkantoran, mungkin di MRT atau di mall gitu kan ya. Jadi high traffic. Itu luasannya nggak perlu sebesar ini. Dengan luasan bisa lebih kecil di sekitar 30 sampai 40 meter. Dengan nominal setup fee-nya lebih kecil juga memang. Berapa? Itu di 40 juta. Berapa? 40 juta. 40 juta. Yang tadi 70 juta, yang ini 40 juta. 40 ya. Ya. Lalu untuk persentasenya pun 45%, tapi manajemen fee-nya ada penyesuaian. Kalau manajemen fee tadi, kalau yang konsep yang pertama ini adalah 7 juta ya. Kalau yang model kedua yang di high traffic itu berapa? Itu 4,5 juta per month. 4,5 juta per month ya. Orang tuh kan waktu membuka suatu bisnis, ini kan risknya di bulan pertama sampai ketiga kurang lebih gitu ya. Orang baru tahu ada buka gitu lah. Untuk royalti dan juga manajemen fee, ini dikenakan apa pada bulan pertama sudah langsung kena atau seperti apa? Ya, kita di bulan keempat baru dikenakan karena kita 3 bulan. Diberikan 3 bulan free. 3 bulan free. Ya. Nah, termasuk manajemen fee-nya. Termasuk manajemen fee-nya. Oke, jadi bulan keempat baru di-apply manajemen fee dan juga royaltinya itu ya. Kalau seorang investor, mereka tuh mau membuka ya buat gambaran aja ya. Kalau yang model bisnis yang pertama seperti ini ya Kopitiam umum gini yang kurang lebih ya orang sewa ruko gitu ya atau rumah ya sekitar 100 meteran gini ya. Ini total investasinya berapa? Ada gambaran nggak gitu? Jadi berdasarkan yang udah kami siapkan, itu total investasi yang dibutuhkan untuk Kopitiam model seperti ini di sekitar 600 sampai 700 juta. 600 sampai 700 juta ya. Jadi itu sudah include setup fee di dalamnya, sudah include renovasi. Oh ya, saya mungkin perlu jelaskan, setup fee itu juga include beberapa hal. Beberapa hal berikut itu adalah desain dari layout, dari lokasi, lalu survei lokasi, lalu ada beberapa atribut-atribut hang tua yang diberikan memang dari awal, yaitu seperti seragam, lalu seperti logo, lalu seperti packaging, dan seperti gelas yang ini gitu ya. Itu udah diberikan di awal gitu, include dengan setup fee begitu. Jadi untuk Kopitiam model itu 600 sampai 700 juta. 600 sampai 700 juta ya. Kalau yang model kedua yang di high traffic itu berapa? Itu berdasarkan estimasi yang kita sudah hitung, itu di sekitar 300 juta. 300 juta. Maksudnya ya. Jadi mungkin 200 sampai 300 juta lah gitu ya. Juta. Jadi yang kita lakukan adalah kita ambil setup di depan, lalu kita akan kerjakan survei dan desain daripada lokasi. Dari situ baru ada keluar tuh estimasi RAB, di mana franchisee berhak untuk menentukan pembeliannya di mana, dengan kontraktor yang siapa. Oh, maksudnya gitu. Menentukan memilih kontraktor untuk renovasinya begitu? Yes. Jadi kita hanya memberikan guideline, desain, dan spesifikasi. Pokoknya terbuka banget lah gitu ya. Betul. Tapi soal harga memang jatuhnya akan bervariasi. Karena nggak ada patokannya, karena kita kan di luar renovasi itu ya. Jadi renovasi kan bervariasi, dalam arti bervariasi bukan materialnya, tetapi keadaan fisik terakhirnya. Ada yang harus direnovasi terlalu besar, ada yang nggak perlu terlalu banyak gitu kan. Itu yang membedakan biasanya. Semua biaya ini tentunya di luar biaya sewa tempat ini ya. Karena sewa tempat adalah ya memang ya sesuatu yang berbeda.
Karena mungkin juga investor sudah punya ruko sendiri, rumah sendiri yang dibuka, seperti itu nih ya. Betul. Jadi yang tadi saya bilang, sebetulnya itu angka yang tadi saya bilang 600 sampai 700 itu berdasarkan pengalaman sudah include sewa. Masa? Iya. Sudah include sewa? Betul. Tapi kalau untuk 300 juta pun itu sudah include. Sudah include ya? Sudah include sewa untuk setahun pertama gitu? Yes. Walaupun yang namanya sewa itu kan variatif kontraknya, ada yang 5 tahun apa. Nah itu kita include ya itu tahun pertama. Oh jadi itu sebenarnya total investment gitu ya? Total investment. Tapi itu dengan asumsi yang tadi kita bilang sebenarnya tergantung tempatnya. Iya betul. Sewa kan mungkin ada yang terlalu tinggi nantinya mungkin kan. Tapi itu kita ambil angka yang wajar. Iya. Ya, walaupun bagaimana ya tetap saja kalau berbicara 600-700 juta is a big investment untuk memulai sesuatu ya. Dan dalam hal ini pernah nggak dihitung break even-nya, return on investment-nya gitu ya? Ini berapa lama di situ? Oke, kita punya estimasi penjualan franchise sebenarnya. Jadi sekitar 2 tergantung. Kita punya perbandingan bahwa keadaan itu baik atau kurang baik kayak sekarang mungkin ya, atau juga sangat baik. Jadi kalau kita cari yang di tengah itu sekitar 1,5 sampai 3 tahun. 1,5 sampai 3 tahun ya. Jadi David ingin mengatakan bahwa 3 tahun akan pay off gitu ya. Paling lama ya. Paling lama ya. Iya, paling lama berdasarkan data yang terakhir ya. Berdasarkan data yang kita kumpulkan ya paling lama 3 tahun. Jadi ini bukan data teori banget juga ya, karena kan memang sudah keempat ini ya. Iya, udah ada 4 tempat gitu ya. Ya, jadi paling tidak ya kalau kita belajar dari 2 aja ya, ini sudah cukup representatif untuk mengatakan bahwa maksimum 3 tahun break even itu ini adalah sesuatu yang visible gitu ya. Iya, pasti. Yakin begitu ya? Yakin. Oh, good ya. Wah, ini satu hal yang menarik sekali di sini. Lah, plan ke depan, kalau memang di manage semua di sini sendiri ya, tentu tidak bisa memanage setiap tahun 20 franchise gitu ya. Ini akan kesulitan gitu ya, karena memang kesulitan tenaganya gitu ya di sini ya. Lah, ini ada target nggak seperti itu? Ya, jadi untuk pengembangan ke depannya, memang kalau tiba-tiba nambah 20 tahun depan, memang itu bukan rencana kita dari awal. Tapi plan kami itu dari awal memang untuk tahun 2021 kita akan ada, itu dari kami. Kebetulan ada yang tertarik untuk buka di JB Tower. JB Tower. Ini Tower. Another thing ini ya, baru lagi ya. Yes, ini konsep mini shop yang dibawa di sana. Di luar itu kita ada rencana maksimum slot kita ada 5 toko. 5 ya. 5. Jadi boleh dikatakan per tahun 5 lah sementara ini gitu ya. Kurang lebih ya. Yes, untuk tahun 2021. Mungkin 2022 ya it's another thing. Kita memang rencana untuk kembangkan kita punya manajemen lebih perlahan-lahan dan lebih matang gitu ya. Dan juga bagaimana kalau di luar Jabodetabek? Udah cukup banyak sih memang Pak Om Gandhi yang nanya di luar Jabodetabek. Tapi plan kami misalnya luar kota banget, Bandung. Iya. Gitu. Iya. Bandung pun udah beberapa kali kita ketemu. Itu akan diambil juga atau memang belum menjadi target marketnya? Itu salah satu pertimbangan kami untuk 2021, kayaknya kami akan open di Bandung. Dan itu yang terjauh sih memang. Dan berarti kan dari manajemen di sini ini harus menaruh orang di sana gitu ya? Iya, gitu. Benar. Jadi di 2021 kita hanya membuka untuk Jabodetabek dan Bandung aja. Belum sampai keluar dari area itu. Kira-kira gitu. Nah, kita semua tahu lah ya bahwa kita baru saja melewati PSBB 1, 2, dan berkelanjutan begitu. Nah, ini seberapa berat hantaman itu secara bisnis yang dialami oleh Hang Tuah? Oke, untuk PSBB pertama mungkin semua orang pasti kaget ya. Maksudnya itu belum pernah terjadi di Indonesia. Iya, betul. Seperti itu ya. Shock pasti ada, cuman kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang menurut kita bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi bahwa dibilang berdampak, pasti berdampak. Tapi apakah signifikan? Ya mungkin kalau boleh dibilang persentase bisa dibilang 40-50% gitu ya. Pas PSBB.
40-50% dropnya ya. Dropnya ya. Ya. Lah, waktu itu ada langkah apa yang di sini yang tadi disebut ada kopi botolan gitu ya? Iya. Yang seliter-seliter itu ya. Iya. Di sini juga ada ya? Di sini ada. Yang dijual di sini apa? Kopi apa yang dijual begitu untuk botolan? Kita ada 3 Ini varian. agak-agak lagi tren sekarang kan? Ya, kita ada 4 varian sebenarnya. Yang pertama itu ada kopi hitam. Kopi hitam juga ya? Kopi tarik, teh tarik kita, sama ada Srikaya. Nah, jadi Srikaya kita juga bisa dibeli dalam bentuk toples. Jadi bisa buat sarapan di rumah, buat yang lain. Gitu. Lah, terus tentang marketing strategi nih ya. Sekarang ini kan sudah eranya era digital marketing. Dalam hal ini Hang Tuah ini memakai tools apa di sosmed yang dipakai untuk memboost market? Kalau di sisi marketing tools-nya kita pakai Instagram, Facebook Ads, gitu ya. Facebook. Sementara dua platform itu aja. Itu ya. Maksudnya dalam arti untuk nge-boost penjualan ya. Iya, gitu. Kita pakai ya. 2 platform itu aja. Gitu. Kalau order platform kita punya GoFood, GoFood, GrabFood, ya, Tokopedia juga Shopee. Tokopedia, Shopee. Ya. Tapi Shopee sama Tokopedia ini memang hanya terbatas untuk produk-produk yang tadi disebutkan yang bisa dibawa kemana-mana yang kayak kemasan tadi. Oke. Ini satu hal yang menarik di sini ya. Jadi kalau bagi calon investor yang tertarik untuk ambil franchise, caranya bagaimana? Menghubungi siapa? Ya, kita ada email sama WhatsApp sebenarnya. Jadi boleh dihubungin di marketing@hangtuah.co.id. marketing@hangtuah.co.id untuk emailnya. Kalau untuk di WhatsApp di 08 111 966 94 ya. Oke, saya melihat bahwa kalau saya simpulkan untuk memulai satu bisnis perlu keberanian, itu pasti. Hal kedua, segala sesuatu itu jangan terlalu jauh dari background-nya. Mereka berdua ini studi di Malaysia dan mereka melihat ada perkembangan kopi tiam di sana yang cukup bagus dan membawa ke sini, dan juga Timothy itu belajar culinary. Jadi untuk memulai ini adalah bukan sesuatu yang benar-benar baru banget. Ya. Untuk mengurangi risk bagi para investor, maka mengambil franchise adalah suatu option yang sangat baik. Ya. Dan Hang Tuah Kopi dan Toastery memberikan keluasan yang berbeda karena mereka bisa memanage semua sendiri. Jadi investor sebenarnya bisa menjadi sleeping partner saja dengan report, dengan segalanya itu semuanya yang disajikan setiap bulannya. Saya pikir itu saja. Ya. Dan demikianlah GP Empowering Talk Show pada hari ini.